ketemu lagi di Sekolah Minggu Online Komisi Anak GKI Sangkra. Nah, adik-adik jangan lupa ya ajak papa, mama, kakak, opa, oma, kakek, nenek untuk temani adik-adik bersekolah minggu di hari ini. Supaya adik-adik makin ceria dan makin semangat untuk mengikuti sekolah minggu hari ini. Sebelum kita mulai sekolah minggu hari ini, yuk kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat dan anugerah-Mu, kami bisa bersama-sama melakukan sekolah minggu online meskipun di rumah kami masing-masing. Tuhan, kiranya Engkau berkati dan Engkau sertai sekolah minggu hari ini dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, gimana nih kabarnya hari ini? Apakah adik-adik masih tetap sehat? Tetap semangat? Nah, adik-adik tetap harus jaga kesehatan ya, apalagi di masa-masa kayak gini. Nah, adik-adik, kita udah lama nih ya nggak ketemu sekolah minggu online, tapi adik-adik jangan malas untuk mengikuti sekolah minggu online setiap hari minggunya. Nah, biar kita makin semangat, kita mau menyanyikan lagu Saya Laskar Kristus. Seperti Laskar Kristus adik-adik yang selalu siap, selalu semangat kalau lagi diutus Tuhan. Siap pergi kemanapun, siap melakukan apapun yang Tuhan perintahkan kepada kita adik-adik. Nah ini nih kayak berkaitan banget nih sama kayak cerita kita hari ini. Cerita kita hari ini tuh tentang Bapak Yunus. Kira-kira Bapak Yunus itu siapa ya adik-adik? Mesti dari beberapa adik-adik udah tahu nih siapa Bapak Yunus ini. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita Bapak Yunus, yuk kita mau nyanyikan lagu Yunus di Perut Ikan. Yunus di perut ikan, Pom pom pom. Yunus di perut ikan. Karena dia anak Tuhan, makanya diselamatkan. Pom pom pom. Cuap cuap pam pam pam, cuap cuap. Yunus di perut ikan, Pom pom pom. Yunus di perut ikan. Karena dia anak Tuhan, makanya diselamatkan. Pom pom pom. Cuap cuap Pom pom pom. cuap cuap. Nah adik-adik, kita udah nyanyi nih lagu Yunus di Perut Ikan. Wah, pasti adik-adik udah tahu nih sedikit cerita tentang Bapak Yunus ini siapa dan bagaimana dan mengapa. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, yuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau telah izinkan kami, anak-anak-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu. Ajari kami dan buka hati dan mata kami dan pikiran kami untuk bisa mengerti dan memahami firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini bisa menjadi pedoman hidup kami dan menjadikan kami lebih baik ke depannya. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah adik-adik, hari ini bacaan firman kita diambil dari Yunus 1. Kakak ulangi ya, bacaan kita hari ini diambil dari Yunus 1. Yuk kita baca bersama-sama ya. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai
demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruangan kapal yang paling bawah dan berbaring di situ. Lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, "Akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora." Sahutnya kepada mereka, "Angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab lautan itu semakin bergelora dan menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab engkau, Tuhan, telah berbuat seperti yang kau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Nah, adik-adik, kita udah baca nih cerita tentang Bapak Yunus. Nah, jadi itu adik-adik, ada suatu kota besar yang bernama Niniwe. Nah, Niniwe ini orang-orangnya jahat, deh. Orang-orangnya itu melanggar perintah Tuhan. Mereka sering berbuat dosa. Jadi Tuhan marah kepada mereka, dan Tuhan ingin memperingatkan mereka melalui Bapak Yunus. Tuhan lalu berbicara kepada Bapak Yunus, "Bapak Yunus, tolong kamu ke Niniwe ya, kamu tolong kasih tahu mereka supaya mereka bertobat, agar mereka tidak terkena oleh amarahku dan mereka tidak mengalami malapetaka." Nah, tapi adik-adik, Bapak Yunus itu malah nggak mau ke Niniwe, soalnya dia itu rasanya tuh kayak nggak mau aja ke Niniwe, kan biarin aja mereka udah berdosa gitu, kata Bapak Yunus. Dalam hatinya berpikir begitu. Terus Bapak Yunus malah pergi nih ke Tarsis. Padahal ya, Niniwe itu di sini, Tarsis tuh di sini. Nah, malah Bapak Yunus tuh ambil lawan arah biar dia nggak ke Niniwe. Terus tuh adik-adik, Tuhan tuh tahu kalau Bapak Yunus melarikan diri. Nah,
Bapak Yunus ini pergi ke Niniwe naik perahu adik-adik. Nah, saat di tengah perjalanan, tiba-tiba ada badai yang besar banget melanda kapal itu. Kapal itu kayak ambing, kayak hampir hancur karena kena ombak terus. Gitu adik-adik. Terus, tapi yang aneh adik-adik, Bapak Yunus malah nggak peduli. Dia malah turun ke bagian bawah kapal dan dia tidur di sana. Terus tiba-tiba nakodanya itu datang menghampiri Bapak Yunus adik-adik. Nakodanya itu membangunkan Bapak Yunus. Bangun, kamu gimana sih? Kok malah tidur padahal di badai ini banget dan kita tuh hampir mati. Terus habis itu mereka itu takut dan gemetar. Sampai-sampai mereka itu membuang isi-isi dalam kapal, barang-barang mereka buang ke laut supaya nggak banyak muatan di kapal dan mereka nggak tenggelam adik-adik. Terus habis itu mereka mau membuang undi nih orang yang ada di dalam kapal itu supaya muatannya nggak banyak. Nah, tapi adik-adik ternyata yang dapat undi itu Bapak Yunus. Terus mereka tanya, kamu itu ngapain sampai bisa kita jadi kayak gini? Terus Bapak Yunus tuh bilang kalau ternyata dia itu melarikan diri dari Tuhan dan enggak menjalankan perintah Tuhan dengan baik. Nah, terus adik-adik, mereka bingung. Terus gimana caranya biar badai ini bisa reda? Terus Bapak Yunus bilang nih sama mereka yang ada di kapal-kapal itu, buanglah aku ke laut, nanti badainya akan reda. Terus mereka nurut aja nih, soalnya mereka juga takut karena badai itu. Lalu akhirnya mereka membuang Bapak Yunus. Mereka berkata, Tuhan, janganlah engkau tanggungkan nyawa kami karena salah satu orang yang berbuat salah kepada engkau. Nah, akhirnya Bapak Yunusnya dibuang nih adik-adik ke laut. Nah, karena izin Tuhan, tiba-tiba ada ikan besar banget. Dia memakan Bapak Yunus. Tapi Bapak Yunus gak mati nih adik-adik. Bapak Yunus ada di dalam perut ikan selama 3 hari. Nah, untuk gimana kelanjutannya ceritanya, adik-adik jangan lupa ya, ikut sekolah minggu depan. Nah, adik-adik, dari cerita Bapak Yunus ini, kita belajar bahwa kita harus selalu menuruti perintah Tuhan. Kita jangan pernah mendukakan hati Tuhan dengan kita melanggar apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Gak usah jauh-jauh nih, kita bisa aja nurut sama orang tua. Misalnya, disuruh belajar ya. Dek, kamu belajar ya, besok kan ulangan. Nanti kalau kamu nggak belajar nilainya jelek. Kita jangan malas, jangan kita malah, nggak apa-apa lama, gampang kok. Besok aja tak belajar ya, aku main game sih gitu. Jangan gitu ya. Kalau kita taat sama perintah Tuhan, kita juga harus taat sama orang tua kita, sama kakek kita, sama nenek kita, sama kakak kita, sama guru kita, dan sama orang yang menasehati kita. Nah, adik-adik, dengan cerita ini, semoga kita selalu tetap taat dan selalu mengikuti perintah Tuhan. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Efesus 5 ayat 1. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Nah, adik-adik, kita udah dengerin firman Tuhan nih. Sekarang kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan melalui persembahan kita. Sebelumnya, kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu, kami bisa memberikan yang terbaik yang kami miliki untuk Engkau. Tuhan, kiranya persembahan kami ini dapat berguna untuk sesama kami, dapat untuk menjadi saluran berkat untuk orang lain, dan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Persembahan kali ini kita menyanyikan lagu Bersyukur. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur.
Ijabkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Nah, adik-adik, alat yang dibutuhkan untuk aktivitas kali ini ada alat tulis dan kertas lipat. Nah, hari ini kita mau membuat origami berbentuk ikan. Untuk langkah-langkahnya, kalian bisa lihat Kak Lisa melipat-lipat kertas lipatnya ya. Untuk yang terlalu cepat, bisa diulang-ulang lagi ya, dimundurin dikit menitannya di YouTube ya. Nah, adik-adik, untuk bentuk ikannya kira-kira seperti ini ya. Nah, kita bisa tambahkan untuk matanya di sini. Dan bisa tambahkan mulut. Nah, di ikan ini kita mau tuliskan ayat hafalan kita hari ini dari Efesus 5 ayat 1. Nah, kita bisa tuliskan ya. Efesus 5 ayat 1 bunyinya, sebab itu
Jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Nah, sudah jadi Efesus 5 ayat 1. Sebab itu, jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Nah, adik-adik jangan lupa untuk membuat aktivitasnya dan dikumpulkan di sekolah minggu masing-masing, dan aktivitas ini digunakan sebagai absensi. Nah, adik-adik, kita udah memuji Tuhan, kita udah berdoa bersama, kita sudah mendengarkan cerita tentang firman Tuhan mengenai Bapak Yunus. Nah, sekolah minggu hari ini kita sudah selesai adik-adik. Tapi adik-adik jangan lupa ya, tetap ikuti sekolah minggu depan agar adik-adik bisa lebih mengerti firman Tuhan, bisa memahami firman Tuhan agar menjadi pedoman hidup adik-adik ke depannya. Sebelum kita selesai sekolah minggu hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena Engkau telah membimbing kami, anak-anak-Mu, dari awal sekolah minggu hari ini sampai akhir. Tuhan, kiranya Engkau ajari kami untuk tetap taat seperti Bapak Yunus, selalu taat perintah-Mu, selalu tidak mangkir dengan panggilan-Mu. Tuhan, ajari kami untuk selalu taat juga kepada orang tua kami, kepada guru kami, kepada kakek nenek kami, kepada kakak kami, dan kepada orang-orang yang selalu menasihati kami. Kiranya firman ini bisa menjadi tuntunan kami ke depannya dan menjadi saluran berkat untuk orang lain dan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sekolah minggu hari ini sudah selesai. Adik-adik jangan lupa ya untuk tetap jaga protokol kesehatan. Adik-adik juga jangan keluar-keluar rumah dulu meskipun mal sudah mulai buka. Tetap jaga kesehatan. Pakai masker, selalu bawa hand sanitizer kemana-mana. Dadah adik-adik, sampai ketemu di sekolah minggu-minggu depan. Tuhan berkati.